Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberi kesehatan, rizki yang berkah, dan dijauhkan dari sifat keserakahan dan keegoisan. Kisah ini menjadi pengingat betapa pentingnya menjaga alam, apalagi mengambil hak orang lain itu sangat diharamkan. Oke, langsung saja kita saksikan kisah tentang azab seorang pemilik usaha tambang ilegal. Awal keserakahan. Di sebuah desa hijau yang tenang, kehidupan warga bergantung pada sawah, kebun, dan sungai jernih. Namun kedamaian itu sirna ketika truk-truk besar datang membawa alat berat. Hendra, pengusaha tambang nikel, membeli surat tanah palsu dan memaksa warga menyerahkan lahan. Janjinya manis, pekerjaan, pembangunan, dan kesejahteraan. Beberapa tergiur, sisanya menolak. Bu Sari dan Pak Joko menjadi suara penentang. Mereka tahu tanah itu warisan leluhur. Namun suara mereka ditenggelamkan oleh kekuasaan dan uang. Saat mesin tambang mulai bekerja, sungai berubah warna, udara berbau logam, dan ikan mati mengapung. Malam hari warga mendengar suara gemuruh aneh dari tanah yang digali. Pohon-pohon tua ditebang, termasuk beringin besar yang dipercaya sebagai penjaga desa. Hendra menatap dari kantornya dengan bangga, melihat keuntungan besar menanti. Ia tak peduli pada tangisan warga yang kehilangan sumber hidupnya. Di bawah sinar bulan, Bu Sari berdoa di tepi sungai yang kini hitam pekat. Ia memohon keadilan dari Tuhan dan alam. Angin malam berhembus lembab, membawa aroma tanah yang seperti marah. Tak ada yang tahu, doa itu menjadi awal dari azab panjang yang akan menimpa Hendra. Karena tanah dan jiwa yang dirampas selalu menuntut balas pada waktunya. Lumpur dan dusta. Tambang semakin luas, suara mesin tak pernah berhenti. Warga kehilangan pekerjaan karena sawah rusak, air tercemar, dan udara penuh debu logam. Janji Hendra tentang kemakmuran berubah jadi racun. Orang-orang jatuh sakit, anak-anak batuk tak henti. Pak Joko membawa bukti ke kantor desa, menunjukkan peta asli tanah warga. Namun pejabat yang disuap Hendra menutup mata. Uang lebih kuat daripada kebenaran. Ketika warga protes, mereka diintimidasi oleh orang suruhan perusahaan. Malam hari, pekerja tambang menemukan tulang belulang manusia di area galian. Diduga makam leluhur desa. Ketika kabar menyebar, hujan deras turun disertai lumpur hitam yang menutupi jalan. Rumah-rumah di pinggir sungai terendam air kotor. Hendra tetap tenang. Ia menganggap itu hanya kebetulan dan memerintahkan pekerjaan dilanjutkan. Tapi sejak hari itu, banyak hal aneh terjadi. Mesin sering mati tiba-tiba, lampu berkedip sendiri, dan beberapa pekerja mengaku melihat bayangan perempuan berpakaian putih di sekitar tambang. Sungai yang dulu memberi kehidupan, kini membawa bencana. Allah mulai bereaksi. Namun keserakahan Hendra menutup matanya. Ia tidak tahu, setiap lumpur yang keluar dari tanah itu membawa kutukan dari masa lalu yang mulai bangkit, menuntut keadilan bagi mereka yang dilupakan. Bisikan tanah. Pak Mulyono, pemuda desa, berani merekam bukti kejahatan tambang. Ia kirim ke media dan kelompok lingkungan. Namun, berita itu cepat dibungkam. Hendra membayar buzzer untuk menutup fakta, sementara aparat berpihak padanya. Di kampung warga makin ketakutan. Anak-anak demam, air berbau belerang, dan ternak mati. Di malam hari, terdengar suara rantai dari dalam tambang. Pekerja berhenti karena takut. Mereka bilang tanah itu bernafas, seolah marah. Hendra mulai mengalami mimpi aneh. Ia melihat dirinya tenggelam dalam lumpur, mendengar suara tangisan perempuan memanggil namanya. Ia mencoba menepis, menganggap itu stres. Tapi sejak itu, catatan keuangannya sering rusak. Komputer mati sendiri, dan aroma busuk muncul di ruang kerjanya. Sementara itu, warga melakukan ritual adat di tepi sungai, memohon perlindungan pada roh leluhur. Malam itu langit bergetar dan kilat menyambar lubang tambang. Hendra tertawa melihatnya. Tapi keesokan paginya, salah satu pekerjanya ditemukan pingsan dengan wajah pucat dan mata terbuka kosong. Tanah yang dilanggar mulai bersuara. Alam mengirim peringatan halus, tapi kesombongan Hendra membuatnya tuli. Bisikan-bisikan itu menjadi lebih jelas setiap malam, menyebut namanya, memintanya mengembalikan apa yang telah dirampas.
Citra yang retak. Berita tentang tambang liar akhirnya bacor. Warga melakukan demo kecil di depan kantor Hendra, menuntut penutupan tambang. Hendra memerintahkan satpam menghalau mereka dengan kekerasan. Kamera wartawan dirampas, dan beberapa warga luka. Namun kejahatan tak bisa disembunyikan lama. Media nasional mulai menyoroti. Hendra membayar mahal untuk memperbaiki citranya, mengadakan acara amal, dan menyalurkan bantuan. Tapi warga menolak, menyebutnya munafik. Hujan deras kembali turun menyebabkan longsor di sekitar tambang. 3 rumah warga tertimbun lumpur. Seekor sapi ditemukan mati dengan darah keluar dari matanya. Warga yakin alam sedang menuntut balas. Hendra mulai kehilangan tidur. Ia merasa diikuti bayangan setiap kali berjalan sendirian. Suatu malam, ia mendengar suara tangisan dari arah bukit, diikuti dentuman keras seperti ledakan dari tanah. Ketika diperiksa, tidak ada apa-apa. Hanya lubang besar yang lebih dalam dari sebelumnya. Ketakutan mulai menembus logika Hendra. Ia menyalahkan bawahannya, memecat banyak orang. Tapi makin keras ia melawan, makin besar pula perlawanan alam. Citra pengusaha dermawan kini hancur total. Yang tersisa hanya wajah lelaki yang dikejar dosa dan kehilangan kedamaian batin. Runtuhnya bukit. Suatu pagi, suara gemuruh memecah langit. Bukit di sisi tambang runtuh, menimbun alat berat dan 2 pekerja muda. Salah satunya warga desa. Lumpur nikel meluap ke pemukiman, merusak rumah dan ladang. Warga panik, banyak yang kehilangan tempat tinggal. Media datang, pemerintah turun tangan, dan kasus hukum menjerat Hendra. Ia melihat semua dari layar ponselnya. Wajahnya terpampang di berita dengan judul "Tambang Ilegal Tewaskan Warga". Malamnya, Hendra bermimpi berada di lubang tambang yang gelap, mendengar suara anak muda memanggil namanya dari bawah. Ia terbangun dengan keringat dingin dan merasa dada sesak. Warga melakukan ritual adat, memohon ampun pada tanah. Saat doa berlangsung, alat berat meledak sendiri. Tidak ada penjelasan teknis. Sejak itu, banyak pekerja mundur. Hendra mencoba menyonggok orang agar proyek bisa lanjut, tapi tak ada yang mau. Rasa bersalah mulai menghantui. Ia mendatangi keluarga korban dengan uang ganti rugi, tapi Bu Sari menolak, berkata, "Uangmu tak bisa membeli jiwa." Kata-kata itu menampar hatinya keras. Untuk pertama kali, Hendra menangis. Bukan karena rugi, tapi karena takut pada balasan yang belum selesai datang. Penebusan yang terlambat. Hendra mencoba memperbaiki kesalahannya. Ia umumkan penghentian tambang, janji memperbaiki lahan, dan memberi beasiswa anak-anak korban. Tapi warga tak sepenuhnya percaya. Bagi mereka, luka alam dan jiwa tak bisa ditambal dengan uang. Ia memulai proyek pembersihan sungai dan perbaikan rumah. Namun badai menghancurkan semua hasil kerja dalam semalam, seolah alam menolak penebusan yang terlambat. Malam-malam Hendra dipenuhi gangguan. Lukisan keluarganya jatuh tanpa sebab. Suara rantai terdengar di villa. Ia mendatangi ulama dan dukun, tapi tak ada yang bisa menolong. Rasa bersalah terus menghantui pikirannya. Keluarganya meninggalkannya karena tak tahan dengan tekanan. Hendra hidup sendirian, dikelilingi kenangan pahit. Di tepi lubang tambang, ia berlutut, menatap kedalaman yang dulu memberinya kekayaan. Kini lubang itu seolah menatap balik, seperti cermin dosanya sendiri. Dalam keheningan itu, ia sadar, penyesalan tanpa pengakuan tak berarti. Ia harus menyerahkan semuanya, termasuk harga diri dan harta, jika ingin memperoleh ampunan dari alam dan Tuhan. Pembalasan alam.
Musim hujan datang dengan murka. Hujan deras menimbulkan banjir lumpur, menghanyutkan jalan dan sisa peralatan tambang. Pemerintah menutup tambang, menuntut Hendra di pengadilan. Warga bersaksi dengan air mata. Hendra berdiri di hadapan mereka, berusaha bicara, tapi suaranya tenggelam oleh teriakan, "Kembalikan tanah kami, bayar penderitaan kami." Ia tak sanggup menatap mata mereka. Dalam pertemuan adat, Hendra dipaksa berlutut di tanah. Pemimpin adat menabur tanah di kepalanya dan berkata, "Inilah tempatmu kembali." Hendra menangis terseduh. Ia akhirnya mengakui dosa di depan semua orang, memohon maaf, dan berjanji membantu pemulihan desa. Namun azab tidak berhenti di situ. Rumahnya disambar petir malam setelah sidang, membakar sebagian bangunan. Ia selamat, tapi kehilangan segalanya. Sejak hari itu, Hendra berhenti mengejar kekayaan. Ia hidup sederhana, membantu warga memperbaiki sungai dan menanam pohon. Alam yang pernah ia sakiti perlahan mulai pulih. Tapi rasa bersalah itu tak pernah benar-benar hilang. Ia hidup membawa luka yang tak bisa disembuhkan, belajar bahwa kekayaan tanpa kejujuran hanyalah jalan menuju kehancuran. Akar yang tumbuh kembali. Tahun kemudian, bekas tambang berubah menjadi kebun hijau. Air sungai mulai jernih. Ikan kecil kembali berenang. Warga hidup damai, bekerja sama menata desa. Anak-anak belajar tentang menjaga bumi dari keserakahan. Hendra kini tinggal di rumah sederhana di tepi sungai. Setiap pagi, ia menanam bibit pohon bersama anak-anak desa. Tak ada lagi jas, mobil mewah, atau rapat penting. Yang ada hanya ketenangan, meski dibayangi penyesalan. Bu Sari sering datang menemuinya. Mereka berbincang tanpa dendam. "Tanah ini akhirnya memaafkan," kata Bu Sari suatu sore. Hendra tersenyum, menatap matahari terbenam di balik perbukitan yang dulu ia rusak. Air matanya jatuh perlahan. Ia sadar, azab bukan hanya hukuman, tapi juga kesempatan untuk berubah. Ia mungkin kehilangan segalanya, tapi ia menemukan makna hidup, menghormati bumi, manusia, dan Tuhan. Kini akar-akar kehidupan tumbuh kembali di tanah yang dulu terlukai. Alam memaafkan, tapi tak pernah melupakan. Dan Hendra belajar bahwa dosa terhadap bumi adalah dosa terhadap diri sendiri, yang hanya bisa ditebus dengan kesadaran dan kerendahan hati. Aku temukan